Ngopi Kritis. Selamat malam, Mas Bayu. Selamat malam, teman-teman Bersi semua. Selamat malam. Semoga kita semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi di teras Basis seperti biasa untuk berbincang-bincang santai dengan salah satu penulis artikel dalam majalah Basis. Kali ini nanti sekiranya ada ya teman-teman yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan, silakan menyampaikan di kolom chat. Ya, terima kasih sebelumnya. Nah, malam ini kebetulan kita akan berbincang-bincang dengan redaktur pelaksana sendiri, yaitu Mas Bayu. Selamat malam, Mas Bayu. Selamat malam. Nama lengkapnya adalah Christopher Bayu Risanto. Mas Bayu ini sudah sering sekali menulis untuk Basis, terutama yang bertema sains atmosfer. Ini sesuai latar akademiknya, yaitu doktor di bidang sains atmosfer. Saat ini beliau melanjutkan studinya sebagai Postdoc Research Associate di Universitas Arizona. Benar ya, Mas ya? Betul. Oke. Benar sekali. Dalam Basis edisi awal tahun ini, nomor 12 tahun 2023, Mas Bayu menulis kisah yang menurut saya sangat menarik. Judulnya Awan di Palagan. Tentang apakah itu, untuk tahu lebih jauh, mari kita sapa beliau yang bukan sembarang beliau. Sehat-sehat ya Mas Bayu ya? Sehat. Sekarang sedang di mana posisi? Jogja, ini sedang ya? Di Girisonta ini, di Ungaran. Oh, di pegunungan. Jadi petani saya di sini. Di pegunungan ya? Iya, pegunungan. Lagi sibuk apa yang di gunung? Selain riset paper terusnya terus jalan kan? Sedang memperbaiki research paper saya. Terus kalau pagi ya ngajar, bukan ngajar sih, saya tuh dampingi 3 mahasiswa di Amerika sana. Jadi kalau pagi di sini, sore di sana. Terus ya harian di sini saya dipasrahi garap sawah. Sawah beneran nih atau sawah? Sawah beneran. Padi atau padi apa? Ya, padi. Baru Padi, nanam lalu atau? juga punya greenhouse hidroponik. Jadi dia cuma latihan aja, gimana tuh cara merawat sawah, cara merawat sayur-sayuran pakai hidroponik. Ternyata gimana rasanya? Ini udah berapa lama di Girisonta, Mas? Baru 3 bulan. Gimana rasanya bertanam di kebun, di sawah, di gunung? Menantang sekali. Menantang ya. Terus di sana gimana? Hujan atau panas atau ini kan kemarin tuh baru ada informasi katanya Indonesia sedang mendapat lahan ultraviolet yang tinggi-tingginya, pengaruh udara panas atau gimana di sana? Enggak ya? Enggak segitunya ya? Enggak, sebenarnya sih enggak udara panas. Karena kan ini baru saja kita melewati equinox toh. Jadi persis matahari itu persis di atas khatulistiwa. 12 jam siang, jam malam toh, semua di seluruh bumi. Nah, ya kemungkinan besar ya salah satunya itu. Karena ketika ultraviolet itu datangnya tegak lurus di atas kita, memang lebih kuat daripada miring ya. Jadi karena memang posisinya lagi di atas. Posisinya di atas khatulistiwa toh. Jadi kan itu tegak lurus itu. Nah, makanya memang lebih kuat. Tapi ya untungnya di Indonesia ini kan setiap hari ada awan ya. Jarang tidak pernah ada awan tuh, jarang. Apalagi hari-hari ini kan juga banyak awan. Di sini di Ungaran ini setiap hari hujan. Tadi itu jam 12 siang hujan. Tapi nggak angin ya di sana ya? Enggak angin. Karena hujannya itu hujan orografi, bukan hujan konvektif ya. Jadi petir itu ada petir cuma jarang. Kayak tadi nggak ada petir. Saya ini kan di Surabaya posisinya, Mas. Selama beberapa hari belakangan itu hujan pakai angin gitu, angin kenceng banget. Dan sekitar seminggu atau 10 hari yang lalu gitu kan ada informasi ini berhubungan dengan siklon tropis Herman. Iya atau gimana ceritanya ya? Siklon tropis itu setelah saya cek udah nggak ada. Udah ya, udah lewat ya. Bersih. Ya. Bersih sekarang siklon tropisnya udah nggak di situ. Cuman yang jelas itu siklon tropis itu tidak akan pernah mampir Jawa ya. Jadi walaupun mulai atau lahirnya itu mungkin di utara, bukan di selatan Jawa, di laut
selatan, ya. Hmm. Tapi kemudian dalam siklus hidupnya dia akan menjauh dari khatulistiwa. Itu semua siklon tropis ya, berlaku untuk semua siklon tropis ya? Semua siklon tropis seperti itu. Jadi kita ini kan di bumi selatan ya, di Ya. bumi belahan selatan. Jadi siklon tropis selalu lahir memang di dekat khatulistiwa, tapi kemudian akan belok ke selatan. Nah, yang di utara itu ada juga, misalnya kayak di utara Sumatera ya, itu kan Ya, di bumi utara itu. Ya, di utara. Nah, lahirnya biasanya di situ ekuator. nanti dia akan masuk di Samudra Hindia, terus biasanya akan belok ke utara, maka seringkali siklon tropis itu mendaratnya ya itu di Bangladesh, di Myanmar, di India, karena lebih utara daripada lautnya, jadi dia akan mengikuti lautnya. Ya. Nah, kalau teman-teman belum sempat membaca, sebetulnya Mas Boy ini juga sudah pernah membahas tentang terbentuknya siklon tropis di majalah basis tahun 2021 nomor 56. Nah, ini majalahnya. Ini di halaman 50. Mas Bayu ingat nggak menuliskan tentang iya, ini? itu. Nulis saya ingat. Itu ada resepnya. Ya. Jadi sebetulnya sudah panjang lebar di sini diceritakan oleh Mas Bayu bagaimana sebetulnya di kawasan ekuator itu bukan tempat ideal untuk terbentuknya siklon tropis di sini gitu ya kira-kira ya Mas ya. Ya, tapi teknisnya gimana silakan baca sendiri tadi di majalahnya. Teknis ya cukup teknis. Jadi teknisnya tapi kan ya. resepnya ada 4 itu. Nah, Ya, salah satu resepnya itu nggak ada di khatulistiwa. 0. Dari Resepnya 4-4-nya itu enggak. dari 4 cuma 3 yang ada. Nah, Jadi karena 0 ya udah itu tereliminasi. Nggak ada itu siklon tropis di khatulistiwa itu. jadi hujan yang pakai angin, petir segala macam kalau di Surabaya ini ceritanya apa kalau Nah, bukan itu kemungkinan besar sea breeze ya. Jadi sea breeze itu kalau angin laut ya? teman-teman ingat itu ada angin laut, angin darat ya. Para nelayan itu kan kalau malam berlaut ya, melaut ya, itu angin darat. Nanti kalau mereka pulang pakai angin laut. Itu artinya memang ada apa namanya? Siklus ya. Jadi kalau siang angin itu datang dari laut, kalau malam angin itu datang dari darat. Nah, ketika datang dari laut kalau siang itu kan membawa uap air. Nah, kalau uap airnya naik ke darat dan dia membentuk awan ya jadi hujan memang. Seperti itu. Jadi itu fenomena rutin aja ya, bukan spesifik karena siklon tropis yang terjadinya khusus itu ya. Ya, dan kemungkinan juga di ini sih biasanya diperkuat dengan adanya kayak efek dari La Nina atau El Nino. Dan ini kan sekarang ini kan bagian akhir buntutnya dari La Nina. Jadi ya banyak hujan. Jadi masih ada efek dari La Ninanya juga ya? Masih ada efek dari La Nina. Juga masih ada efek dari angin musim monsoon Asia. Musim dingin. Oke Mas, ini membuka obrolan dengan cuacanya ternyata biasanya kayaknya basa-basi ya, tapi bisa panjang lebar juga. Penting. Kalau dikulik bisa detail gitu. Ya. Nah, ini teman-teman sudah nggak sabar Mas untuk menyimak cerita tentang peran sains di balik invasi Normandia ini. Sebetulnya kisah lengkapnya bisa teman-teman baca di majalah basis nomor 1 dan 2 di awal tahun ini, tahun 2023, di halaman 10. Saya tunjukkan dulu artikelnya. Nih, kelihatan ya? Kelihatan. Ilustrasinya bagus, menarik, dan ceritanya nggak kalah menarik, nggak kalah bagus. Sebetulnya kan ini tentang bagaimana 3 kelompok ilmuwan meteorologi dan praktisi cuaca berkompetisi gitu ya Mas ya, untuk mengamati dan menghasilkan prediksi terbaik demi suksesnya rencana pertempuran yang mereka bikin gitu ya Mas ya, kira-kira gitu ya. Ya. Nah ya, lengkapnya bisa dibaca di sini ya teman-teman ya. Sebenarnya sih bukan kompetisi sebenarnya. Sebenarnya mereka diajak kerjasama karena kan pada waktu itu
belum tahu ya mana metode yang paling baik ya. Karena tidak tahu metode yang paling baik, ya udah semua metode yang ada gabungkan, bukan digabungkan, diikut sertakan dalam seperti itu. Iya. Kalau teman-teman mungkin sudah biasa membaca cerita sejarah atau malah nonton filmnya tentang peristiwa historik ini. Biasanya dikenal dengan invasi Normandia atau operasi Overlord, ya Mas ya, atau D-Day atau hari H. Kita di artikel menyebutnya begitu. Kalau buku-bukunya, buku-buku referensi tentang peristiwa ini, di artikelnya Mas Bayu sudah menyebutkan beberapa. Kalau saya lihat sih menarik karena masing-masing kelompok kan membagikan ceritanya. Bagaimana metode mereka dan bagaimana hasilnya, dan bagaimana itu menentukan hasil akhir pertempuran gitu kan. Di film itu ternyata juga film-film itu juga banyak ya Mas ya yang diangkat dari ini. Saya itu baru browsing ternyata Saving Private Ryan itu juga ada latarnya di Ya, kalau nggak salah yang terbaru itu apa namanya? Ada kok yang paling baru filmnya. Oh ya. Itu latar belakangnya Normandia, iya. Oh, ini kalau yang saya ini film-film lama sih termasuk ada dokumenternya juga ya. Ini ada The Longest Day itu 1962. Terus ini katanya yang terbaik sih dari yang diangkat dari operasi Overlord ini 1975 ada Overlord. Terus yang mungkin teman-teman banyak yang sudah nonton ya Saving Private Ryan itu ya. Saya tadinya nggak tahu, saya tahunya cuma menyelamatkan prajurit si Ryan. Ternyata ada latar tentang operasi Overlord ini. Ya. Nah, dalam artikel ini, Mas Bayu mengungkap peran para peramal cuaca atau forecaster di balik keberhasilan sekutu. Ini mungkin yang teman-teman masih jarang mengetahui cerita di balik layar ini. Tak terhindarkan lagi, artikel ini menceritakan peristiwa historis sekaligus dari dua sisi sejarah dan sains. Hemat saya sih ini semacam cerita tentang sejarah sains ya Mas ya, khususnya meteorologi. Kalau saya kutipkan dari akhir paragraf di paragraf pertama, itu disebutkan begini, dituliskan oleh Mas Bayu begini. Tulisan ini mengupas kelahiran, pengujian, dan pengembangan dua metode prediksi cuaca, serta bagaimana prediksi cuaca menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Nah, bayangan saya ini ya sejarah, ya sains. Benar nggak, Mas? Atau gimana? Well, memang itu sejarah dan sains ya. Karena ini kan majalah basis majalah budaya dan kemudian juga majalah filsafat ya. Jadi sebenarnya yang salah satu pesannya juga adalah tulisan ini mau mengungkapkan soal epistemologi ya. Jadi dalam filsafat itu yang namanya cabang epistemologi itu ilmu tentang ilmu pengetahuan seperti itu ya. Jadi misalnya lahirnya metodologi, lahirnya suatu teori, perkembangan teori dan semacamnya itu dibahas dalam epistemologi. Bagaimana pengetahuan itu tahu sesuatu itu yang dibahas dalam filsafat. Nah, dalam hal ini dalam tulisan yang saya tuliskan untuk basis ini sebenarnya adalah lebih sejarah metodologis ya. Bagaimana suatu ilmu itu lahir ya. Lahir karena kan ilmu kan harus diuji kan. Diuji harus robust, harus bisa membuktikan kesahihan dan semacamnya, empirik dan semacamnya. Maka ini salah satunya bagaimana metodologi itu lahir. Sebelum ini memang nggak ada namanya meteorologi, itu nggak ada. Ada aerologi tapi tidak populer dan banyak yang tidak populer sebenarnya, kurang populer waktu itu karena memang dibandingkan ilmu lain gitu ya. Metodologinya belum jelas. Maka ini sebenarnya pivot point, jadi titik sejarah di mana meteorologi itu hasilnya membuktikan nih loh, kami punya metode dan metodenya sahih secara saintifik, secara ilmiah dan bisa dibuktikan kebenarannya dan empiris dan berguna. Ya, kalau berguna itu sudah jelas. Orang sekarang ngelihat ramalan cuaca itu sudah kayak kewajiban bawa payung enggak, bawa enggak, gitu kan. Kalau orang-orang di kota, kalau di mana di kebun atau di sawah juga pasti mereka perlu kan tahu besok cuacanya gimana dan bahkan perlu misalnya panen ya. Saya tuh baru sadar ketika bertani ini ya. Wah, kalau panen ya, sebelum panen misalnya tahu besok banjir itu kan repot ya. Waduh, besok hujan, banjir pada padinya udah siap panen kan bisa
amblas padinya. Ya, benar. Nah, terus dapat ide untuk nulis cerita yang menggabungkan meteorologi. Kalau misalnya mau cerita tentang meteorologi aja kan bisa. Sejarahnya dari awal sampai jadi ilmu gitu kan. Mau cerita tentang invasi Normandia nyata juga bisa gitu kan. Banyak sumbernya. Tapi ketika menggabungkan dua bidang ini, dua latar ini, itu dari mana idenya, Mas? Jadi dapat pangsit dari mana? Gini loh, jadi saya itu kan diminta oleh redakturnya itu, Siska itu, nulis tentang filsafat, ilmu pengetahuan, tapi ada hubungan dengan filsafat, ada hubungannya dengan sejarah, itu pokoknya ya. Maka memang saya rajin-rajin baca ya. Salah satu majalah yang saya baca itu judulnya Physics Today. Itu majalah bulanan, pelanggannya ya fisikawan-fisikawan, profesor, dan researcher ya. Termasuk dari bidang saya, atmospheric science, kami biasanya baca itu setiap bulan, Physics Today. Dan dalam Physics Today itu memang banyak artikel yang menarik ya. Tapi kan menariknya itu kan ada menarik untuk orang-orang di dunia riset, ada menarik bagi orang-orang dunia pendidikan kan seperti itu. Tapi juga ada menarik bagi orang-orang sejarah. Memang itu ada bagian artikel yang diperuntukkan untuk sejarah. Dan saya biasanya nemu wangsit dari situ. Sebenarnya yang Physics Today ini nggak bicara tentang ramalan cuacanya. Yang mereka yang bicara adalah meramal pasang surut air laut untuk D-Day. Maka saya pikir pasang surut air artikelnya bicara dengan jelas. Mudah sekali, ini sejarahnya panjang seperti ini, ada sejarahnya. Lalu saya mikir, lah terus kalau kayak gitu kan gampang. Terus kalau misalnya cuaca gimana itu, ada nggak? Maka saya browsing, lihat artikel sana artikel sini, terus juga ada dokumentasinya juga ternyata dari tahun 1958 atau 51 ya, saya kutip kok di situ. Dia memang ada dokumentasinya. Ini para pelaku sejarah mendokumentasikan, mempresentasikan pada tahun itu ya, 1950-an itu, bagaimana overload ini dipersiapkan dari sudut pandang meteorologi ya, dari sudut pandang forecaster, orang yang memprediksi cuaca. Dan mereka mencerita panjang sekali, panjang lebar, tebal sekali memang dokumennya. Lalu saya pikir-pikir, wah ini menarik ini kalau dijadikan tulisan ini. Lalu saya olah, jadi tulisannya itu tentang metodologi, gimana meteorologi lahir, mulai dari yang paling mudah memprediksi pasang surut air laut. Ya, karena sudah jelas. Lalu kemudian pertanyaan yang paling krusial adalah bagaimana orang-orang pada saat itu memprediksi cuaca. Nah, ternyata memang metodenya banyak. Paling ada 3 metode ya. Maka ada 2 metode paling tidak, dan itu yang dipakai oleh General Eisenhower. Dan dia minta, pakai aja dua-duanya, mana yang paling pas kita nggak tahu. Memang sejarahnya ada memang. Maka saya memang baca lebih banyak lagi, habis baca Physics Today itu akhirnya saya banyak baca buku yang lain lagi, artikel dan semacamnya. Jadi masih ingat nggak kira-kira berapa sumber, berapa banyak majalah, referensi, buku yang dibaca-baca sebelum akhirnya menuliskan satu kalimat pertama gitu. Sebelum menulis kalimat pertama kayaknya saya tuh baca sekitar 10 artikel kayaknya. Wow. Belum buku itu ya? Ya. Belum termasuk buku ya? Belum termasuk buku. Dan tidak semua artikel memang saya kutip di sini kan. Ya. Beberapa artikel memang sudah jadi pengetahuan umum, jadi nggak perlu saya kutip. Ya sekitar 10-an memang. Memang harus punya waktu untuk baca memang. Ya, benar-benar. Memang katanya sebelum menulis tuh memang kita sebelumnya harus membaca sekian banyak buku gitu kan, supaya selain sumber juga kita punya perbandingan gitu kan. Ya. Ini cocok dengan tulisannya Romo Setio, Mas, di halaman di bagian sebelum artikel tentang Amadi Palagan ini. Jadi ada tulisan Romo Setio tentang budaya baca. Jadi memang harus dilakukan, dibiasakan gitu ya, biar nggak jadi asing gitu loh. Ya, jadi karena untuk menulis harus membaca. Kalau nggak membaca, apa yang mau ditulis? Ya. Ketahuan kok dari hasil yang ada itu, dari artikel yang
yang lahir gitu. Ketika dibaca gitu, wah ini ngambil dari mana-mana nih. Dari sini, dari situ. Kalau sebelumnya nggak baca banyak dan nggak dimulai sejak dulu, susah bikin kayak gini gitu kan. Ya. Benar. Ini jadi pengalaman saya juga nih Mas, ketika membaca artikel Mas Bayu ini, jadi terpikir hal lain gitu. Nggak tahu Mas Bayu terpikir nggak ketika melihat gimana Sekutu bisa mengalahkan Jerman ini, khususnya di operasi Overlord ini ya, dengan berkat bantuan dari para forecaster gitu. Itu ada nggak ceritanya di sejarah kita Indonesia ini ketika perang, ketika kan punya banyak pertempuran juga kan sebelum kemerdekaan. Ya, betul. Banyak sekali kan dari Aceh sampai Maluku sampai itu banyak sekali. Ada nggak Mas cerita semacam itu? Saya kepikir tapi belum nemu. Apa Mas Bayu nemu? Mestinya ada ya. Mungkin dari pihak Indonesia, dari pihak lokal Indonesia, mungkin nggak pakai forecaster. Saya ini mungkin nggak pakai forecaster. Tapi mungkin kayak misalnya tentara Jepang ketika mendarat di Jawa misalnya, mestinya mereka punya forecaster, nggak mungkin nggak punya. Iya, makanya tahun itu kan 40-an kan sudah berkembang juga kan ilmu tentang itu ya. Tahun 30-40 kan sudah ya. Ya, memang sudah berkembang. Dengan mereka berani berlayar kemana-mana, melintasi berani itu nggak mungkin mereka nggak punya bekal pengetahuan tentang itu kan. Nggak mungkin. Karena sayangnya kita nggak ada catatannya ya. Hanya mungkin nggak punya catatannya. Mungkin ya kalau kita ke Jepang cari di dinas militernya mungkin mereka punya. Malah punya. Di Belanda pun ya, di Portugis pun ya. Iya, atau mungkin juga Belanda punya mungkin. Karena kan Belanda waktu masuk Indonesia kedua kalinya dibonceng Sekutu itu. Iya. Mestinya juga punya forecaster mereka. Punya data tentang cuaca di sini ya. Iya. Baca cuaca di sini. Mas, ini mumpung lagi masih membicarakan tentang peristiwanya sendiri, saya sela dengan pertanyaan dari teman-teman, boleh ya? Boleh. Nah, ini ada pertanyaan, seberapa akurat sih suatu ramalan cuaca itu? Bagus. Ini masih belum selesai. D-Day itu apakah memang sangat akurat? Apa? BMKG. Ramalan cuaca pada saat D-Day itu loh, yang dihasilkan 3 kelompok itu, apakah memang benar-benar seakurat itu, atau tetap masih ada faktor keberuntungannya? Nggak akurat sebenarnya. Yang D-Day itu kurang akurat, karena kalau baca di tulisan saya, itu saya jelaskan memang. Jadi tanggal 6 ketika nyerang itu cuaca aman, bersih ya untuk pendaratan itu hanya sekitar 6 jam. Pagi itu, dari pagi jam 6 sampai jam 12. Nah, setelah itu cuaca buruk sampai tanggal 25 Juni kalau nggak salah. Atau 25 Juli ya? Juli kalau nggak salah. Jadi sebulan setelah itu nggak pernah ada cuaca yang cocok untuk pendaratan. Maka memang waktu itu pun mereka nggak akurat banget. Tapi mereka tahu bahwa nanti ada jendela waktu. Ada jendela. Ya, ada Windows ya, time Windows yang mungkin bisa dipergunakan tuh loh. Dan sebenarnya mereka juga agak optimis itu orang-orang itu, karena mereka pikir itu tanggal 6 seluruhnya 24 jam itu akan cerah. Ternyata enggak cerah sama sekali, masih salah. Jadi memang enggak akurat. Bahkan sampai sekarang ya, perakiraan cuaca kita di Indonesia atau di seluruh dunia itu pun enggak akurat. Enggak pernah ada akurat 100%. Susah. Karena chaotic, atmosfer ini chaotic, nggak beraturan sama sekali, random, nggak beraturan. Maka itu menjadi keuntungan orang-orang seperti saya, ya riset ya, atau yang prediksi cuaca BMKG gitu ya. Kita bisa bikin proposal apapun. Nah itu karena memang kita tahu ini nggak akurat, kita mau bikin akurat, oke buat proposal dapat uang. Nggak mungkin bisa persis sama cuaca seperti diramalkan gitu nggak ya? Kecuali kamu jadi Tuhan, baru bisa. Kemajuannya itu berarti cuma sekadar mendekati. Hanya mendekati terus, ya. Dengan pemodelan ya Mas ya? Dengan pemodelan. Bahkan komputer paling canggih pun tetap nggak bisa memprediksi cuaca dengan akurat. Misalnya kayak riset saya itu memprediksi cuaca di Meksiko ya. Kami pakai superkomputer di sana. Itu bisa superkomputer itu bisa memecahkan sekian triliun
rumus fisika, persamaan fisika dalam waktu 1 detik. Ya. Jadi memang persis seperti atmosfer, dibuat seperti atmosfer perhitungannya, sehingga semuanya langsung jadi. Itu pun nggak akurat, nggak sampai 100%. Hanya mendekati 95, nanti kita buat lagi udah 99, 98 seperti itu. Sulit. Karena dengan kemajuan paling canggih sekalipun gitu nggak akan ya? Nggak akan. Fisika yang kami pakai rumus 200-an satu pemodelan itu. Tetap susah. Nggak bisa, ternyata benar-benar persis dengan yang kita ramalkan nih, enggak ya? Nggak mungkin. Bahkan sekarang kita pakai AI ya, karena kan menjalankan model cuaca, prediksi cuaca di superkomputer sangat mahal sekali. Sangat-sangat mahal sewanya itu. Nah, maka bisa pakai AI. Tapi AI ini, artificial intelligence, itu tergantung dari datanya. Kalau datanya lengkap ya bisa lah, mendekati lah. Mungkin bisa 100% mungkin ya. Tapi nggak mungkin itu pun, karena misalnya dalam keadaan sekarang dengan perubahan iklim, karena kita nggak tahu cuaca yang paling ekstrim seperti apa, nggak ada belum pernah terjadi sebelumnya sebagai data input gitu ya. Sebagai data input kan belum pernah ada. Jadi AI, si komputer yang katanya super pandai itu, mereka nggak tahu. Mereka pun nggak tahu. Jadi aman lah ya buat profesi buat semacam. Profesi ya, itu kalau dalam bahasa Inggris di Amerika namanya job secure ya. Sangat secure sekali. Jangan khawatir gitu ya buat teman-teman ya. Kerjaan selalu ada. Ini buktinya ada nih, contoh ini ada selalu ada riset, selalu ada paper yang digarap. Selalu ada riset, selalu ada proyek. Nih nyambung masih nyambung Mas. Teman-teman ternyata menyimak juga. Ini tentang tadi yang tidak bisa diperkirakan 100% terjadi karena sifatnya yang chaotic gitu kan, chaos itu kan. Ini di hadapan chaoticnya alam seperti itu, posisi ilmuwan itu di mana, Mas? Ya kita nggak bisa menentukan, nggak bisa meramalkan persis. Iya, nggak bisa meramalkan persis. Maka di mana? Bagi saya secara pribadi ya, saya sebagai ilmuwan, posisi saya itu seperti peziarah. Ya. Peziarah artinya ya udah kita mencari terus, nggak pernah selesai pencariannya sampai nanti saya mati mungkin ya nggak pernah selesai. Tapi paling tidak selalu mendekati itu loh, selalu mendekati seperti kalau dalam matematika asimtot ya. Jadi mendekati titik 0 tapi nggak pernah kena 0. Nggak pernah kena 0, hanya mendekati terus seperti itu. Makanya memang posisinya sebagai peziarah. Mungkin kalau dalam ilmu secara saintifik, posisi kita ya sebenarnya posisi kami sebenarnya adalah semacam apa ya, pengamat ya. Kami kan hanya mengamati saja. Kita nggak bisa mengubah. Profesi kami itu nggak bisa mengubah besok misalnya, besok tak bikin hujan ya, nggak bisa. Bahkan kalaupun bisa, misalnya menggunakan garam gitu ya. Hujan kan ada yang kaget dengan BMPT itu kadang-kadang pesawat nabur garam untuk membuat hujan atau mengcancel hujan. Nah, bisa dua, bisa mengcancel, bisa membuat. Itu pun nggak selalu berhasil. Nggak selalu berhasil. Maka sebagai pengamat dan bagi saya selama ini ada itu humbling experience. Jadi pengalaman yang membuat kita harus rendah hati ya di depan alam ya, karena nggak tahu, kita sungguh-sungguh nggak tahu itu. Jadi spiritualis. Ya, jadi memang akhirnya saya masuk pada lebihan spiritualitas ya. Saya pikir ya opo, aku yang mencari gitu kan, nggak tahu apa-apa. Semakin kita tahu semakin banyak yang kita nggak tahu. Wah, ini gitu. Dalam ini deep. Oke Mas, ini nyambung lagi dari Jane Ardanesmari tentang metode terbaru dalam meteorologi untuk meramalkan cuaca. Apa Mas? Apa yang bisa digunakan meteorologiwan sekarang, metode terbaru? Sekarang itu yang metode terbaru yang cutting edge ya, yang paling baru itu adalah convective permitting. Jadi itu
membuat gini, gimana cara terangkannya ya? Jadi bayangkan seperti ini. Foto tahu foto? Nah, foto kan punya resolusi. Ya. Makin tinggi resolusinya kan semakin banyak titiknya. Ya. Ya, titiknya. Nah, sama dengan prediksi cuaca. Prediksi cuaca seperti itu. Jadi misalnya punya gambar Indonesia. Oke. Titiknya tergantung itu kotaknya itu segede apa. Satu kotak merepresentasikan berapa kilometer misalnya. Seperti itu. Nah, setiap kotak itu isinya ada ratusan persamaan. Nah, persamaan itu yang dihitung secara simultan. Misalnya Indonesia, kotaknya misalnya 1 juta. Ya ada 1 juta kali 200 persamaan dihitung simultan. Langsung. Maka harus butuh superkomputer. Semakin kecil kotaknya, kan semakin banyak kotaknya. Gitu. Dan semakin banyak juga persamaan yang harus dihitung secara simultan. Maka semakin mahal. Maka sekarang yang di cutting edge dalam riset kami itu adalah membuat kotaknya ini semakin kecil. Nah sekarang untuk ukuran regional bisa sampai 1 kali 1 kilometer. Tapi untuk ukuran global kami baru sampai kayaknya baru 13,5 ke 13,5 deh. Karena kalau global terlalu banyak kotaknya. Ya, seluruh bumi. Jadi makin ini ya, apa? Daerah yang dikuasai itu semakin detail gitu ya. Semakin detail. Karena semakin detail maka persamaan fisikanya nggak perlu skema, nggak perlu pengandaian, nggak perlu apa-apa. Murni rumus fisika. Yang apa namanya? Yang memproduksi hujan, yang produksi awan, yang produksi angin, yang produksi suhu udara itu murni dari rumus fisika dalam kotak itu. Nah, kalau kotaknya semakin besar, ya, misalnya di atas 5 km, itu ada berapa yang harus diandaikan. Karena kan nggak semua rumus fisika bisa dipecahkan di situ. Misalnya dalam 5 km kali 5 km, kita kan nggak tahu ini persamaan kimia fisika yang menjadikan titik-titik air itu jadi hujan. Itu nggak bisa dipecahkan dalam 5 kali 5 km. Susah. Seperti itu. Berarti harus, kan 5 km kan besar sekali. Ada titik awan, titik air hujan itu kan kecil. Mikron. Kamu menghitung mikron dalam 5 km kali 5 km susah, nggak mungkin. Maka harus diandaikan. Pengandaiannya nggak selalu benar. Kita nggak tahu yang benar seperti apa. Maka semakin kecil pengandaian kita adalah, kalau semakin kecil, rumus fisika bisa memecahkan. Itu juga tetap nggak menjamin, tapi mendekati paling enggak. Itu cutting edge. Cutting edge yang kedua sekarang adalah memprediksi cuaca di atas 2 minggu. Sampai saat ini kita baru bisa memprediksi 5 hari itu udah top. 10 hari udah agak turun, 14 hari turun. Apalagi 14 sampai sebulan. Ya, makin jauh dari kenyataan. Makin jauh. Ya. Itu makin jauh. Itu juga hanya beberapa tempat itu yang bisa memprediksi itu ya. Karena punya superkomputer. Misalnya yang riset saya ini ada di Saudi Arabia, ya. Itu mereka minta memang bikin perkiraan cuaca di atas 2 minggu. Terus ya kami bilang ya, kami perlu superkomputer. Oh, ada superkomputer nih di Saudi Arabia. Kami pakai memang. Itu cutting edge yang kedua. Masih banyak lagi cutting edge, masih AI itu juga dipergunakan, tapi yang mau yang mau dibidik sebenarnya kan bagaimana tuh membuat prediksi cuaca yang mendekati 100% paling enggak dari 1 hari sampai 5 hari itu susah memang. Sebetulnya ya itu aja, cuman semakin detail, semakin panjang perkiraannya, diharapkan seperti itu gitu ya. Ya, betul. Dengan kata lain masih banyak pekerjaan gitu ya yang bisa banyak pekerjaan. Nggak usah takut. Sip. Oke, Mas. Oke, ini meteorologinya kita ini dulu masuk ke majalah, Mas. Kita ngomong majalah. Orang-orang kan kenal basis kan majalah filsafat, sosial, kebudayaan gitu kan. Terus tiba-tiba beberapa tahun terakhir, kok ada tentang sains gitu kan, terutama meteorologi gitu kan, kerjaan Mas Bayu ini kan. Ya. Gimana Mas Bayu melihat tulisan sains di dalam majalah basis yang lebih dikenal sebagai majalah filsafat dan kebudayaan ini? Apa pentingnya membagi ilustrasi sains alam ini atau natural science
khususnya untuk pembaca awam yang mungkin sehari-harinya itu nggak berhubungan langsung gitu dengan sains atau teknologi gitu. Ya, sebenarnya ini idenya Siska itu ya, redaktur Siska itu dengan Romo Sindu itu yang punggawanya basis. Mereka punya ide, Mbok, kita ini punya apa namanya nulis tulisan tentang sains ya. Tapi ya sebenarnya nggak sains murni ya, tapi mesti sains populer, sains yang ada hubungan dengan budaya, dengan sejarah, dengan filsafat kalau bisa ya. Maka ya bagi saya memang sangat menantang sekali menulis di majalah basis karena kan nggak pure science toh. Maka lebih senang memang sejarah karena bagi saya sendiri kalau membaca tentang sejarah sains itu selalu ada rasa ketertarikan ya. Ternyata kayak gini toh caranya. Oh, dulu tuh nemunya seperti ini toh, seperti itu ya. Jadi memang untuk menulis sendiri memang sangat menantang. Tapi bagi saya kalau basis itu menampilkan tulisan sains yang ada hubungan dengan filsafat, budaya, sejarah, itu saya kira memperkaya majalah basis. Menurut saya ya. Memperkaya artinya filsafat itu tidak selalu misalnya soal Paul Ricoeur atau soal Nietzsche, Immanuel Kant atau siapa gitu kan. Nah, filsafat juga bisa menyasar sains karena pada kenyataannya kalau kita lihat sejarah yang namanya sains itu kan belum ada zaman dulu. Semua tuh filsafat, ya kan? Filsafat alam itu sains. Maka kalau bilang Galileo itu fisikawan atau Newton itu fisikawan sebenarnya kurang tepat karena pada waktu itu belum ada fisika. Adanya natural philosophy. Maka bukunya Isaac Newton, misalnya yang paling terkenal ya, Principia, itu kan Principia filosofi, matematika. Jadi matematika, filsafat, apa sih matematika? Di sini dikutip kok, tak kutip di sini. Ada. Filsafat alam, matematika itu loh. Sains kalau zaman sekarang itu kan zaman itu filsafat karena filsafat itu pemikiran toh. Filosofi kan itu kan soal pemikiran, soal ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi induk segala ilmu pengetahuan itu adalah filsafat. Jadi sebetulnya nggak jauh-jauh banget gitu ya hubungannya antara sains dengan filsafat, apalagi dalam tulisan-tulisan sains Mas Bayu juga selalu menyertakan sisi budayanya atau sosial gitu ya. Itu mungkin ya cocok banget kalau untuk dibasis karena temanya memang tentang sosial budaya gitu ya Mas ya. Ya, misalnya kayak tulisanku yang lalu itu tentang Yunis tuh. Iya, Yunis. Itu kan gabungan antara filsafat, metodologi, epistemologi, sejarah gender, ya toh? Seperti itu. Maka bagi saya ya sebenarnya tulisan kayak gini yang bisa menyumbang banyak untuk basis ya, memberi warna. Iya. Nggak sains keras ya, jadi sains yang humanis. Ya, sains yang humanis. Tapi itu susah memang bikinnya. Nah, iya, karena kan biasanya orang ya kalau di sini belajar sains ya sains aja gitu. Memang. Belajar sains saja ya. Soalnya kan ini masalah minat juga ya, masalah minat terus juga kemampuan mencerna di luar ilmunya sendiri gitu kan. Dan terutama minat sih, kalau dia sudah minat ya pasti banyak jalan gitu kan. Tapi minatnya sendiri nih kadang kalau sudah di sains ya sains aja gitu, di sosial ya sosial aja gitu. Betul. Ya, sebenarnya untuk melintasi itu. Ya, untuk melintasi ya. itu sebenarnya terlalu miskin ya. Kalau kita cuma belajar sains aja gitu ya, tanpa tahu sejarahnya, tanpa tahu konteks di mana sains itu lahir, saya kira menurutku terlalu miskin ya. Saya sendiri senang kalau misalnya mempelajari sesuatu, suatu persamaan misalnya. Persamaan itu datangnya dari sana, sejarahnya seperti ini. Itu bagiku lebih lebih nyokot tuh loh. Kita tahu meaningful ya. Meaningful. Jadi kita tahu persamaannya, kita tahu sejarahnya, jadi lebih terekam dalam otak kita. Ya kalau sudah merasa itu meaningful ya biasanya nempelnya lebih lama. Sip. Jadi terbuka ya untuk teman-teman yang berminat di dunia sains atau teknologi, pengen menulis berbagi ceritanya di majalah basis, sangat terbuka ya. Ini kan posisi Mas Bayu juga sebagai redaksi pelaksana nih. Ya. Welcome sekali ya. Oke.
Sip. Kemudian ini tadi sih sudah disinggung tentang perkembangan sains, terutama meteorologinya. Terus tentang perkembangan teknologi mesin super pintar tadi itu AI dan perubahan iklim. Ya, ini banyak yang penasaran juga. Apakah sekarang nih kita benar-benar sedang mengalami perubahan iklim ekstrim, Mas? Atau hanya ini kekhawatiran ilmuwan aja, atau benar-benar sedang kita alami sekarang ini banget? Sebenarnya sudah dialami oleh kita sekarang, sudah Ya? beberapa tahun terakhir ya. Kalau kita lihat misalnya cuaca-cuaca ekstrim ya, misalnya banjir yang terakhir misalnya waktu itu di mana Pakistan tuh loh, di danau tuh itu, nggak tahu sekarang udah turun atau belum. Itu kan karena hujan monsun yang ekstrim, belum terjadi sebelumnya dan itu terjadi sekarang, ya seperti itu misalnya. Atau misalnya permafrost, kan akhir-akhir ini banyak toh arkeologi, orang-orang dari arkeologi menemukan, wih kita nemukan ini nih, apa namanya, bangkai mamut masih utuh dari es, cair, ya toh. Atau yang dekat dengan kita misalnya, kayak Puncak Kartens. Itu Puncak Kartens bandingkan fotonya sekarang dengan fotonya sekitar 30-40 tahun lalu, udah beda sekali. Jadi selimut esnya Puncak Kartens sudah berkurang, sangat berkurang. Maka itu adalah fenomena yang apa ya, yang menunjukkan bahwa memang pemanasan global itu terjadi. Kalau nggak panas kan nggak mungkin itu sih, apa namanya, selimut salju di atas Kartens itu hilang toh. Biasanya kan hilang terus tumbuh lagi, hilang tumbuh lagi, atau tergantung musim. Ini nggak balik lagi ya? Nggak balik lagi. Jadi hilang, tumbuh dikit, hilang lagi, tumbuh dikit, tumbuh dikit, makin dikit makanya. Itu kalau orang pesisir pantai, Kartens kan kejauhan tuh Mas. Itu yang dirasakan di orang-orang di pesisir itu apa ya? Pesisir misalnya penurunan permukaan tanah, kan jelas. Ya kayak di Jakarta kan tuh ada masjid tuh itu yang sekarang di tengah laut. Dulunya jadi di darat, volume airnya nambah gitu, tinggi permukaan airnya nambah gitu. Terus juga selain itu juga misalnya kayak dam ya, kan membuat dam tuh di utara Jakarta itu. Juga kan sekarang udah 2 meter atau berapa tingginya itu. Bandingkan misalnya tahun 70-an, 60-an ya. Itu menunjukkan sekali bahwa oke, ini lautnya naik, tapi juga ada yang berargumen bukan cuma lautnya naik, datarannya juga turun karena aluvial. Jakarta ya, biasanya memang nggak bisa satu faktor aja ya. Memang kalau alam tuh nggak bisa dilihat dari satu sisi, tapi pasti banyak faktor ya yang berkontribusi di situ gitu ya. Ini ada pertanyaan tentang perubahan iklim, Mas. Ini apa akibat kenaikan suhu atau efek rumah kaca di dunia, khususnya di Khatulistiwa? Apakah cara bertanam kita harus berubah? Ini kebetulan Mas Bayu lagi sedang kegiatannya bercocok tanam. Ini hubungannya dengan efek rumah kaca, ada yang perlu diubah nggak, Mas? Kalau soal bertanam ya, mungkin yang perlu diubah adalah ini, apa namanya, cara misalnya yang paling sederhana itu konservasi air misalnya. Karena kan bercocok tanam kan membutuhkan banyak air. Bagaimana kita mengkonservasi air misalnya, itu penting sekali. Karena air itu kan kalau hujan deras, banjir, kan air kan dibuang, gitu. Nah, bagaimana itu supaya air yang hujan deras itu nggak terbuang, kita simpan, sehingga nanti kalau musim kemarau panjang, kita masih punya air. Seperti itu. Jadi ya kita hidup kita nggak cuma pertanian aja, tapi juga segala hidup kita itu yang paling sederhana seperti itu. Bagaimana caranya kita konservasi air? Di sini misalnya di rumahku sini, itu sejak 10 tahun lalu kami punya sumur resapan. Jadi semua air masuk sumur resapan. Kayaknya ada 3 atau 4 di sekitar sini. Di rumah, di kompleks kami ini. Ada 4. Jadi kayak hujan kemarin, deras sekali. Tapi ya, kemudian airnya masuk ke sumur resapan. Sehingga nggak ada yang menggenang, nggak ada yang terbuang. Kalau belum terbuang, itu masuk sawah. Tapi kan masuk sawah, juga kasihan sawahnya toh. Udah mau panen. Kalau skala individu, perumahan gitu, sumur resapan itu ya Mas ya, untuk menjaga air supaya nggak langsung terbuang. Kalau skalanya
kota atau wilayah yang lebih luas itu bendungan, dam gitu ya. Iya. Itu kan juga Dan akhirnya menampung juga air. memang harus punya ini ya, punya kesadaran mengenai political will. Kan kita kalau pilih apa namanya kades atau kepala daerah, ya salah satu yang harus ditanyakan adalah bagaimana kebijakan mereka soal konservasi air misalnya salah satunya. Ya, terus prevensi bencana misalnya seperti itu. Itu ya harus ditanyakan kepada mereka karena mereka yang membuat kebijakan untuk masyarakat. Ini ada pertanyaan yang mengusik lah dari Jane Andareswari. Ini masih berkaitan dengan iklim. Mungkin karena melihat iklim sekarang seperti ini, dia nanya apakah pada masa depan hidrologi dan atmospheric science bisa mengondisikan iklim dalam skala nasional sebuah negara. Jadi kayak rekayasa iklim ya. Rekayasa iklim ya. Susah ya. Memang ada cabangnya itu. Oh ya? Iya, geoengineering. Memang ada cabangannya. Namanya geoengineering. Itu sudah bisa diterapkan atau masih dalam kajian? Pernah dicoba. Oh ya? Ya, misalnya kayak di tempat kami di Amerika Serikat itu ada danau yang disebar bola-bola warna hitam dari plastik untuk menekan penguapan. Jadi disebar bola hitam toh. Kan ketutup airnya kan tertutup, air damnya ketutup bola hitam. Nah, lalu kemudian ini mengurangi penguapan ke atmosfer. Seperti itu atau juga yang engineering yang jelek sebenarnya itu adalah ini mengubah tata kelola tanah itu loh. Jadi tanah penggunaan ya, pemanfaatan lahan. Gitu, tanah hutan diubah jadi tanah pertanian kan itu udah berubah albedonya. Warna tanah kan berubah. Jadi warnanya dulu misalnya hijau tua, ya bisa menyerap banyak panas misalnya. Terus penguapan air lewat daun dan semacamnya. Ketika jadi tanah pertanian, ditanami padi misalnya, itu udah berubah. Jadi jumlah penguapan airnya berubah, albedonya berubah, dan itu bisa mengubah meteorologi secara mikro di tempat itu, di lingkungan itu. Pernah, kalau nggak salah Mas Budi pernah cerita mengadakan studi tentang ini ya di Amazon atau mana tentang? Iya, di Amazon. Kami sedang membuat itu dan papernya sekarang masih ditulis, belum jadi. Ceritanya gimana? Hutan di Amazon setelah dibandingkan dengan 20 tahun lalu. Setelah berkurang sekian banyak, sekarang terus sekarang yang kami temukan adalah suhu udara naik di beberapa tempat ya. Suhu udara naik, terus juga ini apa namanya air hujan itu di beberapa tempat turun, di beberapa tempat lain naik di benua Amerika Selatan itu. Dan kami pakai prediksinya itu bukan prediksi sih sebenarnya, itu adalah ngecek mesin kami, teori kami itu bisa nggak untuk memprediksi selama 20 tahun, memprediksi iklim ya. Lalu setelah kita buat pemodelannya 20 tahun setiap hari. Itu resolusinya per hari, per jam. Oh ya, per hari? Per jam ya. Terus habis itu dibandingkan dengan data dari satelit cuaca. Dan memang cocok. Secara umum cocok. Jadi sebenarnya riset kami itu ada kemampuan lah untuk memprediksi iklim selama 20 tahun ke depan. Itu sebetulnya bisa dipakai buat hutan hujan tropis di sini ya Mas ya? Betul. Dan ini 20 tahun ini kan kalau dilihat ya, Amazon itu kan berubahnya banyak. Jadi yang dulunya hutan sekarang jadi ranch, jadi apa namanya? Peternakan. Kan Brazil itu kan pengekspor daging sapi nomor 1 sedunia. Kalau kita kasusnya beda lagi, bukan ranch, bukan itu. Iya, kita kan mengubah. Tapi sama-sama hutannya berkurang banyak. Iya, kita kan kebanyakan selama 20 tahun terakhir kayaknya hutannya diubah jadi ini toh perkebunan kelapa sawit. Iya, itu masalahnya di situ. Tapi dengan bantuan meteorologi ini mungkin bisa ikut meramalkan ini loh, kamu kok kayak gini terus nanti suatu ketika gini loh, kamu kalau gini terus nanti suatu ketika gini loh. Iya, memang harus dites dulu. Pertama harus tes dulu.
Jadi bikin forecast 20 tahun ke belakang. Ya. Kalau itu bagus, benar, ya udah kita bikin forecast untuk 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan dengan metode yang sama. Sehingga kita bisa tahu kalau kita babat hutan tuh hasilnya seperti apa. Kalau kita nggak babat hutan hasilnya seperti apa. Itu bisa diprediksi untuk iklim. Iya. Ini masih berkaitan dengan iklim ekstrim. Ada yang nanya dari Pramono Sunu, pendapat Mas Bayu tentang karbon kredit. Sepertinya pernah ditulis juga ya, masalah jangan tertipu jangan tertipu apa? Lupa. Yang tertipu tentang perubahan iklim. Jangan tertipu perubahan iklim itu ya. Mungkin Mas Pramono Sunu bisa ngecek di situ sudah dijelaskan panjang lebar sama Mas Bayu pendapatnya tentang karbon kredit itu, gimana kita lebih cermat ngelihat statement-statement dari siapa, di belakangnya ada apa. Ya karbon kredit sebenarnya kan cuma pindah polusi dari negara maju ke negara berkembang atau dari negara berkembang ke negara maju, kan seperti itu toh. Apes ya? Karena setiap negara itu diberi kredit karbon, jadi berapa jumlah karbon yang bisa dilepas diberi kredit. Diberi kredit itu juga kalau misalnya bisa menahan, kalau nggak salah itu dikasih dana, kalau nggak salah dikasih uang atau gimana. Nah maka dia yang terjadi antar negara itu jualan kreditnya ini. Jadi oke, Indonesia kamu punya berapa? Oh, aku kecil kok. Mau nggak ini beli kredit gue nih? Gitu. Apapun bisa dimanfaatin ya, dibengkokkan. Hukum itu terus dibengkokkan. Jadi menurutku ya itu nggak sampai pada problem, nggak sampai pada pemecahkan problemnya. Ya, karena cuma mindah polusi aja. Ya. Wah, menarik sekali. Kalau nggak habis-habis ya ternyata ya. Biasanya ngobrol cuaca tuh, cuacanya cerah hari ini ya. Tapi kalau diseriusin, ini masih banyak pertanyaan sebetulnya, Mas. Tapi karena waktunya sudah mepet, terakhir nih. Setelah banyak tulisan dihasilkan Mas Bayu, yang berikutnya apa? Udah kepikir belum? Mau nulis apa? Atau tentang apa gitu? Bocoran, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kalau bocorannya ya. Aku ini sekarang sedang baca tentang apa namanya The Immense World. Jadi world. Jadi apa yang kita serap dengan indera kita, mata, hidung, ya, tangan, kulit itu sebenarnya enggak keseluruhan dari alam semesta. Ya. Mungkin akhir-akhir ini kita tahu ya misalnya itu apa namanya? Nih dari Mbak Vita ini kan astronom ini. Tahu tuh yang berita terakhir tentang TRAPPIST-1 tuh loh. Solar system. Iya. TRAPPIST-1 kan sekarang James Webb Telescope udah tahu itu. Planet yang dekat dengan mataharinya, yang dwarf itu. Itu sebenarnya kan enggak ada atmosfernya. Baru tahu sekarang. Setelah ada James Webb itu kita baru lihat. Nah, itu kan seakan-akan memang ternyata kita jauh ya bisa lihat TRAPPIST-1 ya. Yang jauh di sana berapa? Jaraknya 40.000 tahun cahaya, 40 tahun cahaya atau berapa jaraknya? Jauh kok itu. Nah, seperti itu. Seakan-akan kita udah tahu banyak. Sebenarnya kita tuh nggak tahu banyak. Bahkan di bumi kita sendiri kita nggak tahu banyak. Iya, benar. Itu yang mau saya lihat. Dan setiap hewan, ya, seperti lebah, kupu-kupu, itu punya dunianya sendiri. Yang kita sebenarnya nggak bisa merasakan. Dengan indera mereka, dengan sensor mereka. Tepatnya sensor ya. Kita nggak punya sensor seperti yang dimiliki oleh makhluk lain. Gitu misalnya kayak burung itu ya, burung yang bisa terbang dari Australia sampai Cina ya untuk migrasi itu kan mereka nggak punya kompas. Kita punya kompas, bisa terbang pada suatu terbang, lihat ke utara sebelah mana. Itu burung nggak punya, tapi burung itu punya sensor. Jadi kompasnya ada di otak, jadi bisa tahu. Kita nggak bisa lihat. Gitu. Seperti itu. Jadi apa yang kita serap itu nggak seutuhnya. Nah, seperti ini kan masuk dalam filsafat, masuk dalam ilmu pengetahuan toh. Bagiku itu menarik, maka itu mungkin akan jadi tulisanku itu berikutnya. Nah, seru sepertinya, nggak kalah seru maksudnya dari tentang sejarah sains epistemologi ini. Terus kalau tentang risetnya sendiri ada rencana apa, Mas? Risetnya ini paper yang terakhir kan katanya sudah revisi minor-minor. Oh ya, dua reviewer mereka minta apa lagi? Setelah ini nulis tentang tracking apa namanya cumulonimbus. Cumulonimbus di mana nih? Di Amerika, satunya di Saudi Arabia. Mereka
Jadi ini sebenarnya nih cutting edge juga karena tracking sekarang lagi populer memang. Bagaimana kita bisa tracking awan tuh loh, awan cumulonimbus. Nah, secara real time ya. Secara real time, tapi juga memprediksi misalnya, oh besok ada hujan misalnya di Jeddah gitu ya. Besok ada hujan. Bisa nggak di tracking dari mana asalnya si awan itu? Hari ini di mana, besok di mana, besok di mana? Oh, ngikutin. Bukannya awan tuh berubah terus ya? Awan berubah tapi core-nya biasanya bertahan. Oh. Core-nya itu kan bisa sampai minus 80 derajat Celcius. Oh gitu, baru tahu. Itu biasanya bertahan bisa sampai sehari 2 hari. Nah, itu kita track. Sehari 2 hari itu bermakna banget ya, berarti banget ya. Oh, bermakna banget tuh. Bisa nge-track 2 hari 3 hari kalau benar luar biasa. Dan ini berguna bagi orang misalnya kayak di Jeddah kan sering banjir itu kalau November. Nah, itu bisa tahu. Jadi kita bisa ngasih orang-orang di Jeddah, hey, besok banjir nih, besok ada cumulonimbus cloud, kemungkinan ada hujan deras sekali, bisa banjir. Tapi juga berguna misalnya untuk pilot ya. Oh, pilot ya, benar. Iya. Jadi tahu pilot misalnya, oh besok di sini akan tumbuh awan, jadi nggak akan lewat sana rutenya, seperti itu. Wah, sukses Mas dengan segala rencananya, tulisannya, risetnya, paper-papernya. Teman-teman di sini yang nonton pasti juga ikut doain karena mereka juga menikmati tulisannya Mas Bayu di majalah Basis. Makasih banyak ya Mas Bayu ya. Sama-sama. Kayaknya kita harus menutup udah kita. Udah hampir sejam, nggak kerasa. Nanti yang pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum silahkan kopikan ke aku, kirim ke emailku, nanti tak jawab. Teman-teman yang lain yang pertanyaannya belum sempat dibacakan, mohon maaf karena waktunya terbatas. Tapi masih bisa diteruskan ke Mas Bayu untuk dijawab karena beliau sangat terbuka dan memang ingin membagikan ilmunya ke kita semua. Gitu kan, Mas? Ya, betul. Oke, terima kasih Mas Bayu, terima kasih teman-teman. Ini sudah larut, teman-teman harus istirahat juga. Kita akhiri obrolan di Teras Basis. Sampai berjumpa di Teras Basis berikutnya. Salam. Bye. Basis majalah budaya yang menembus fakta, mencatat pertanda cahaya bagi gulita, menjaga akal sehat dengan penuh martabat bagi jiwa-jiwa yang bebas dan merdeka. Basis biar kecil tetap eksis. Basis menjaga api kritis. Majalah budaya yang menembus fakta, mencatat pertanda cahaya bagi gulita, menjaga akal sehat dengan penuh